Ketegasan adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan emosi dan kebutuhan kita yang tidak merugikan orang lain. Contohnya Anda berbuat sesuatu terhadap orang lain itu selalu maksimal, dan mau yang terbaik. Sedangkan saat melakukan sesuatu hal untuk diri Anda tidak bisa dan Anda mengorbankan hak Anda demi kepentingan orang lain. Bisa jadi Anda kurang tegas. Pribadi yang tegas bukan semata-mata kita berbicara nyata, bukan semata-mata kita berbicara teriak-teriak. Tetapi ketegasan itu berhubungan dengan suatu tindakan. Sikap apa yang mampu kita ambil terhadap suatu pilihan. Dan ini yang berat, terkadang mempunyai dua pilihan yang kita miliki namun kita bingung untuk menentukan pilihan yang akan dipilih. Ketegasan di dalam diri setiap orang tidak bisa didapat dengan cara yang sederhana dan mudah. Semua pencapaian tentu ada prosesnya, begitupun dengan sikap tegas dalam diri kita semua ada prosesnya. Sekalipun kecerdasan tidak bisa didapat dengan mudah, namun setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita semua untuk konsisten dan belajar menjadi pribadi yang lebih tegas. Ada banyak informasi yang dapat kita temukan di mana-mana mengenai ketegasan, hampir semuanya tidak jauh berbeda. Berikut ini beberapa tips agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih tegas. Pernahkah Anda memiliki sebuah kebutuhan, ataupun kebutuhan Anda berbenturan sama kebutuhan orang lain, dan Anda lebih baik memilih mengalah daripada orang lain? Bisa jadi Anda kurang tegas. Ketegasan adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan emosi dan kebutuhan kita yang tidak merugikan orang lain. Contohnya Anda berbuat sesuatu terhadap orang lain itu selalu maksimal, dan mau yang terbaik. Sedangkan saat melakukan sesuatu hal untuk diri Anda tidak bisa dan Anda mengorbankan hak Anda demi kepentingan orang lain. Bisa jadi Anda kurang tegas. Pribadi yang tegas bukan semata-mata kita berbicara nyata, bukan semata-mata kita berbicara teriak-teriak. Tetapi ketegasan itu berhubungan dengan suatu tindakan. Sikap apa yang mampu kita ambil terhadap suatu pilihan. Dan ini yang berat, terkadang mempunyai dua pilihan yang kita miliki namun kita bingung untuk menentukan pilihan yang akan dipilih. Ketegasan di dalam diri setiap orang tidak bisa didapat dengan cara yang sederhana dan mudah. Semua pencapaian tentu ada prosesnya, begitupun dengan sikap tegas dalam diri kita semua ada prosesnya. Sekalipun kecerdasan tidak bisa didapat dengan mudah namun setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita semua untuk konsisten dan belajar menjadi pribadi yang lebih tegas. Ada banyak informasi yang dapat kita temukan di mana-mana mengenai ketegasan, hampir semuanya tidak jauh berbeda. Berikut ini beberapa tips agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih tegas. Yang pertama, tegas pada diri sendiri sebelum kita tegas kepada orang lain. Sebaiknya kita harus belajar dulu. Tegas pada diri sendiri, disiplin terhadap diri sendiri. Asalkan kita mengatakan saya mau mengerjakan pekerjaan maka fokuslah untuk menyelesaikan itu. Jangan nanti malah pekerjaan yang belum selesai pindah lagi ke pekerjaan ini dan seterusnya. Lama-lama pekerjaan kita itu tidak akan selesai-selesai. Maka jelas dari sini kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang tegas. Jadi belajarlah untuk tegas pada diri sendiri. Yang kedua, yaitu miliki mental seorang pemberani. Orang yang tegas adalah orang yang memiliki mental kuat, tidak pemalu. Mereka selalu memposisikan diri seolah-olah seorang leader yang mana dia menganggap apa yang ia katakan adalah benar, tentunya dengan sikap optimis. Jika kita ingin menjadi tegas, lantas bagaimana kita bisa melatih mental agar lebih baik? Maka jawabannya adalah berorganisasilah, bergabung dalam berbagai jenis organisasi, aktif dalam segala kegiatan yang melibatkan kreativitas, kerja tim dan ilmu sosial. Yang ketiga, belajarlah berkomunikasi dengan baik. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Tanpa komunikasi setiap orang tidak akan bisa terhubung dengan baik. Katakan saja kita adalah seorang pemimpin perusahaan, bagaimana kita bisa tegas dengan bawahan kita jika bicara kita masih gugup dan tidak jelas? Bagaimana kita bisa dikatakan tegas kalau bicara kita tidak menarik bagi orang yang mendengarnya? Itulah pentingnya belajar komunikasi tentu agar kita bisa menata bahasa atau penyampaian kita dengan baik kepada orang lain. Yang keempat, jadilah pribadi yang netral. Jika komunikasi kita sudah baik, mental kita sudah baik, maka tunjukkan sikap netral diri kita. Misalkan kita adalah seorang manajer, kita memiliki bawahan yang melakukan sebuah kesalahan, tegaslah kepada mereka siapapun mereka. Jangan hanya karena dia saudara kita lalu seolah-olah kita membiarkannya berbuat salah tanpa memberi sebuah hukuman. Tentu itu merupakan hal yang sangat buruk dan aslinya tidak mencerminkan sikap tegas. Yang kelima, jangan mudah terprovokasi.
Ini merupakan hal yang tercatat tidak sadar itu sering kita alami, misalkan kita membuka media sosial biar kita tidak sengaja membaca sebuah berita yang buruk lalu setelah itu kita percaya kita sebar berita itu ke 10 huruf yang ada di Facebook kita. Misalkan sehingga kita menolak informasi itu mentah-mentah tanpa mencari tahu sumbernya dari mana dan apakah ada data yang valid atau tidak. Inilah salah satu penyakit yang juga bisa membuat orang tidak bisa menjadi tegas sebab dia sangat mudah terprovokasi oleh siapapun dan dari media apapun. Yang keenam, adalah berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, sama dengan hal yang pertama tadi, poin yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita, pikirkan dulu. Kalau saya kasih ke orang imbasnya nanti ke saya itu apa? Apakah menguntungkan atau malah bikin saya tambah rumit? Kita harus benar-benar memikirkan ini dengan matang. Pikirkan sebelum Anda bertindak. Anda kalau menolak, kemudian Anda juga berkata itu juga sebenarnya harus dipikirkan. Apakah kata-kata ini menyakiti dia? Apakah kata-kata saya ini kurang baik bagi orang yang saya ajak bicara? Tentu kita harus memikirkan segalanya, segala aspek kita pikirkan, ruginya, untungnya, kemudian cara kita menyikapinya kita benar-benar harus memikirkan itu, barulah kita bisa terlihat lebih baik di mata orang. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah berikan solusi kepada orang lain. Memberikan sebuah solusi adalah langkah awal kita untuk menunjukkan sikap kedewasaan sekaligus ketegasan di dalam diri kita. Misalkan Anda dimintain bantuan sama teman Anda untuk mengantarkan ke suatu tempat namun Anda tidak bisa. Anda harus menolak dengan cara halus. Dan Anda di sisi lain mencoba memberikan solusi kepada teman Anda. Memberikan arahan bahwa kamu tidak bisa mengantarkannya dan Anda mencarikan tujang ojek untuk mengantarnya. Lalu Anda mengatakan yang membayar ongkosnya adalah Anda. Disitulah Anda dilihat menjadi pribadi yang lebih tegas, bukan hanya pribadi yang lebih tegas saja, tapi orang juga akan melihat di bawah Anda kedewasaan Anda di sana. Jangan mentang-mentang Anda enggak bisa kemudian Anda mengatakan kepada teman Anda, enggak bisa bro, ada keperluan ini, nanti kamu cari solusi yang lain. Enggak, saya mau pergi dulu, kemudian Anda tinggalkan teman solusi yang dapat membantu dia, maka dia akan mengenang jasa Anda. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.